Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sudah 7 hari lamanya fokus kegiatan saya ini fokusnya mandorin bapak-bapak ini, bapak-bapak hebat pembuat sumur bor. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Allah berikan rizki dan keberanian kami untuk memutuskan membuat sumur bor. Estimasi pembuatannya ini 12 hari dan di sekitar rumah saya ini rata-rata 25 sampai 30 meter kedalamannya. Di hari pertama ini gali sumur bor ini bisa tembus sampai 12 meter ya Mak, Masya Allah. Dan di hari berikutnya mulai deh agak terasa berat gitu kelihatannya ya. Dan hari berikutnya ini tembus 15 meter dan belum ketemu dengan air. Menurut bapaknya di sebelah rumah saya itu 12 meter sudah ada air. Tapi di hari ketiga bisa tembus alhamdulillah sampai 20 meter. Dan hari keempat juga udah mulai nih sebenarnya kelengkapan pipa udah beli sebelumnya ya Mak. Terus mesin juga udah beli. Saya pikir pipanya itu biasa aja gitu ya, ternyata gede banget. Baru tahu saya ya. Dan ternyata juga bisa harganya tuh lumayan gitu ya, bisa seharga handphone gitu. Jadi tapi alhamdulillah ya hari keempat juga udah tembus sampai 25 meter. Dan ini akan dipasang instalasi pipanya yang besar, yang sedang sampai yang kecil. Dan pada saat ini juga sebenarnya air itu udah keluar ya Mak. Jadi sudah mulai dipasang pipa. Proses instalasi pipa, mesin dan lain-lain alhamdulillah dilancarkan. Tapi airnya nih saya belum bisa pakai mandi ya Mak. Apalagi dipakai untuk minum karena tetap harus dibiarkan atau ya dinyalakan begitu aja gitu ya untuk penjernihan air. Dan di hari ketujuh ini tinggal tahap finishing instalasi pipa dan listriknya. Sebenarnya ini airnya sudah bersih ya Mak di hari ketujuh. Awalnya ya keluarnya aroma lem dari pipanya ya. Terus ada juga aroma besi dari airnya. Dan sampai hari ini saya dubbing dan mau upload hari ini itu aroma besinya itu masih kecium ya. Karena saya juga termasuk sensitif nih. Jadi barangkali ada saran dari emak-emak yang udah pernah pengalaman pakai sumur bor sebelumnya, boleh dong share sarannya di komen ya. Apakah saya harus tunggu beberapa lama lagi atau harus gali lagi atau misalnya harus pakai filter karbon atau apapun itu. Pokoknya alhamdulillah aja saya syukuri di rumah ini nggak khawatir lagi saya kekurangan air. Sekedar info aja ya Mak, 2 hari sebelum semua ini selesai PDAM-nya itu mati lagi loh ya. Karena katanya airnya lagi keruh, jadi sementara nggak bisa didistribusikan. Jadi pas banget ini timingnya. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dan dari estimasi 12 hari ternyata hanya selesai dalam 7 hari. Alhamdulillah lebih cepat dari estimasinya. Keesokan harinya seperti biasa saatnya weekend ini saya tetap masak ya Mak, demi kesehatan dan kelancaran hidup rumah tangga. Baru bisa syuting lagi ini di hari Minggu kemarin ya Mak. Jadi karena selama saya jadi mandor sumur bor kemarin, saya nggak bisa deh tuh yang namanya syuting karena repot banget menyiapkan suguhan snack dan yang lainnya, dan nggak bisa fokus sama yang lain. Tapi tetap juga sih melakukan aktivitas kayak biasa di rumah ya. Cuma ya nggak bisa di shoot karena takutnya nanti repot, saya harus keluar bolak-balik pada saat bapak-bapaknya misalnya ada keperluan. Jadi ya hari Minggu ini bikin sarapan ya Ma. Mohon maaf kalau kelihatannya kucel nih, karena kan saya belum mandi ya, baru bangun tidur langsung nyiapin sarapan dan lain-lain.
Dan karena air nih udah bisa ngalir terus 24 jam, saya nggak khawatir lagi ya mau nyuci piring jam berapa, terserah saya, suka-suka saya aja gitu mau kerja jam berapa. Kalau sama air yang suka mati tuh dikejar-kejar waktu terus ya Mak, nggak enak banget rasanya. Dan ya pokoknya Masya Allah ya Mak, aduh nih saya berasa banget bahagia nih, penderitaan akhirnya juga bisa berakhir. Karena nggak ada lagi insya Allah drama-drama angkut-angkut air dan badan pada sakit gara-gara nuang galon ke mana apa ya, ke sana kemari gitu. Dan nggak perlu juga misalnya minta ke masjid atau ke tetangga, walaupun mereka dengan senang hati bersedia membantu. Alhamdulillah semua karena Allah yang mudahkan ya Mak. Jadi meskipun sampai sekarang air masih ada aroma besinya ya, saya terima dulu aja lah, syukuri dulu aja sambil terus melakukan proses penjernihan airnya. Katanya sih pagi 3 jam, sore 3 jam. Siapa tahu aroma besi bisa hilang meskipun sebenarnya ini airnya sudah jernih ya. Doakan ya Mak. Nasgor, bakso, dan telur suwirnya ini sudah siap dengan pelengkap timun supaya tetap segar. Bikinnya juga selalu pakai bumbu yang sudah halus ya Mak, bawang merah, bawang putih dengan kemiri. Pokoknya praktis, masak kapanpun siap. Selama 7 hari fokus jadi mandor, selama itu juga saya nggak sempat bersihin kompor ya Mak. Nih kasihan banget nggak diperhatiin, cuma dipakai masak doang. Kondisinya kompor ini ternyata banyak banget bekas minyak dan air yang sudah agak keras gitu ya, berkerak karena terkena hawa panas dari kompor. Jadi bakalan agak susah dibersihin karena kelihatannya ini udah nempel banget, udah berkerak gitu ya, dan ada sedikit jamurnya. Dan kotoran ini adalah kotoran kompor terbanyak selama saya pakai kompor kaca ini ya Mak. Dan ini tuh terlihatnya harus pakai tenaga. Jadi daripada capek-capek, saya punya solusinya. Kalau udah nyetok pembersih jamur kaca ini, nggak perlu lagi deh kita khawatir sama kotoran berat seperti itu ya. Dan supaya kita kerja nih tidak perlu pakai tenaga yang banyak buat bersihin kompornya. Tuang secukupnya ke lap yang kering, jangan langsung ke kompornya ya Mak. Atau kalau kotoran misalnya parah banget, lebih baik masukkan dulu pembersihnya itu ke dalam mangkok atau wadah. Dan bisa dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Yang penting produknya jangan sampai terkena matahari langsung ya. Alhamdulillah saya udah biasa pakai produk ini, jadi saya nggak perlu lagi pakai sarung tangan. Tapi kalau emak-emak termasuk tangan yang sensitif kulitnya, mau nggak mau ya harus pakai sarung tangan ya. Kelihatan banget nih Mak secara ini ya, karena saya sengaja nih nggak pakai lampu kompornya dan nggak pakai penerang lagi gitu ya, biar kelihatan banget bedanya sebelum dan sesudah dibersihkan. Dan langsung hilang semua noda, minyak, air, kerak, jamur, pokoknya semua yang nempel di situ pada hilang semua. Nggak pakai tenaga lagi buat gosok-gosok. Kalau untuk membersihkan setiap hari, kotoran biasa sih saya cuma pakai air sabun aja ya dengan elap, tapi karena ini sudah seminggu lamanya jadi ya seperti inilah keadaannya. Dan ini tuh Mak nih pakai yang kering nih nggak bisa hilang ya tuh jamurnya ya. Nanti pasti akan bersih deh. Dan setelah semuanya bersih pakai pembersih jamur kaca ini, jangan lupa kalau saya nih pakai lap yang udah dibilas dengan air. Jadi kalau sudah selesai membersihkan jangan lupa bilas dengan air. Dan ini tuh lap saya bersih ya Mak, sudah nggak ada lagi kotoran yang menempel. Dan ini hasilnya, kompornya udah kinclong ya Mak. Jangan takut ketipu nih karena produknya original kalau beli di official store-nya. Apalagi sudah ada jaminan Shopee Mall, jadi terjamin 100% produk aman. Saya share link produknya di description box ya. Dan sebagai tambahan, dulu saya di sini ada stiker dari kompornya ya Mak. Ngilangin bekas stikernya itu Masya Allah susah banget. Tapi saya ingat saya punya pembersih ini, jadi semuanya bisa langsung sekali usap langsung hilang.
Setelah selesai sarapan, terus saya nyuci baju dan ini saya belum mandi ya Mak. Jadi saya mau melanjutkan dulu nih sisa pekerjaan, mau membersihkan makanan yang kemarin saya beli. Ya inilah cuman restock sedikit aja ya, mie dan ada Yakult sedikit. Dan kalau misalnya jajanan anak-anak ini saya di rumah udah habis ya Mak. Alhamdulillah ada sisa nih dari acara sekolah anak saya waktu hari Jumat lalu. Alhamdulillah Allah tuh tahu aja kalau saya lagi kekurangan snack-snack seperti ini ya di rumah. Allah Maha tahu kapan waktunya kita butuh ya Mak. Ya saya mah kalau udah nggak ada uang ya gitu aja lah ya. Pokoknya ada aja gitu Allah kasih rejeki dari jalan yang nggak kita duga. Apapun itu, sekecil apapun itu Allah tahu deh. Yang pasti kalau kita udah terbiasa ya Mak mengatur keuangan rumah tangga kita itu bisa hidup sesuai budget. Kenapa ya? Karena kita sudah tahu apa kebutuhan dasar dalam pengeluaran kita. Jadi ngatur budget untuk belanja dan konsumsi ya disesuaikan aja lah dengan prioritas kebutuhan kita. Kita nggak akan goyah karena 1, 2 atau lebih godaan yang muncul terutama saat masuk waktunya gajian. Kalau udah terbiasa mengatur keuangan, kita juga udah tahu gitu ya seberapa besar kapasitas kita. Dan jangan terlalu memaksakan diri untuk terlihat fun gitu di mata orang lain, nunjukin kalau kita mampu atau memaksakan diri agar sesuai dengan lingkungan yang bisa bikin kita tertekan pada akhirnya. Kecuali semuanya memadai, ya boleh aja lah itu mah gak masalah ya kalau mau membuat orang kagum. Tapi bukan berarti kita punya uang untuk tujuannya adalah membuat orang kagum sama kita. Udah terbiasa mengatur keuangan itu bisa bikin kita bayar hutang atau kewajiban tepat waktu ya Mak. Jangan dibiasakan telat bayar hutang atau malah sengaja gak mau bayar karena uangnya dipakai untuk kebutuhan lain. Kalau telat bayar hutang kan kita harus menghadapi yang namanya denda ya. Belum lagi ditagih bikin kita malu. Jangan sampai lah galakan yang minjem daripada yang minjemin ya. Buktikan kalau jargon itu salah. Hutang juga bisa dibayar tepat waktu karena kita sudah terbiasa menyisihkan pembagian-pembagiannya di awal setelah gajian. Terbiasa semuanya diatur juga terbiasa bikin kita disiplin ya Mak dengan aturan. Pokoknya kalau budget bulanan itu harus lebih rendah dari penghasilan. Kalau budget belanjanya udah habis kita nggak usah belanja lagi atau malah jangan sampai kita berhutang. Kalau masih ada sisa budget bulanannya meskipun jarang terjadi ya, itu boleh aja kita habiskan. Pokoknya alokasikan semua kebutuhan, no budget, no shopping. By the way, saya udah mandi ya Mak dan langsung masak, nggak apa-apa lah abis mandi terus masak lagi ya nggak apa-apa. Tolong tadi udah nggak tahan banget kepengen mandi ya, udah gerah banget. Dan kali ini saya masak opor ayam aja sama tahu goreng. Kalau bawang goreng ini untuk taburan ke dalam opornya supaya tambah sedap. Terima kasih ya Mak udah nonton sampai sini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.